sebagai moderator sudah hadir bersama kita Bu Ramadayanti. Selamat siang Bu Ramadayanti. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Isep. Sehat Bu Yanti? Sehat-sehat Bu Yanti. Sehat Bapak, Alhamdulillah. Juga alhamdulillah telah bergabung bersama kita Ibu Kepala Sekolah. Gimana kabarnya Bu Eli Ya, pada hari ini? alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Isep. Sehat ya Bu. Terima Ya, kasih terus ya. Ibu setelah membersamai kita senantiasa mengarahkan kita. Baik, tanpa panjang lebar, kami persilahkan Bu Ika. Ada pengumuman dulu Bu Ika. Tah mangga Pak. Siap. Atau saya Pak mangga. Mangga. Lajengkeun we. Untuk waktu dan layar, mangga Bu Yanti sebagai moderator yang akan memandu pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Mangga Bu Yanti. Terima kasih Pak Isep. Oke, karena device Berapa top ya? ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Ibu Eli Amalia SPD MMPD selaku keynote speaker kita pada webinar hari ini. Yang saya hormati Bapak Aam Nuryaman SPD selaku narasumber yang akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang physical fitness, serta Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam webinar bertajuk Physical Fitness. Physical Fitness, Related Fitness, and Skill Related Fitness. Webinar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya kebugaran fisik dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi kesehatan tubuh maupun produktivitas kita. Sebelum kita memulai sesi, saya selaku moderator akan menyampaikan beberapa peraturan teknis. Yang pertama, dimohon Bapak Ibu peserta untuk mute mikrofonnya selama pemaparan berlangsung. Kemudian barangkali jika ada pertanyaan dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat atau ajukan langsung saat sesi tanya jawab nanti. Yang ketiga, webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Kemudian tanpa berlama-lama, marilah kita dengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Ibu Eli Amalia SPD MMPD. Kepada Ibu Eli Amalia, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ramadayanti. Izin ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebentar ada tamu tapi sudah ya. Baik. Yang terhormat Bapak Ibu, para peserta webinar yang saya hormati ini para pengelola komunitas belajar di SMP 3 Bandung. Nah, ini yang paling saya banggakan ini narasumber kita ya, guru kita Pak Aam pada kesempatan webinar ini. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini kita dapat berkumpul, bersilaturahim, bertolabul ilmi ya, dalam rangka kita senantiasa berupaya meningkatkan kapabilitas diri kita, membekali ilmu pengetahuan untuk meningkatkan layanan pendidikan dan pembelajaran di SMP Negeri 3 Bandung khususnya, dan meningkatkan layanan pendidikan di Kota Bandung lebih umum lagi. Alhamdulillah pada hari ini narasumber kita akan membahas terkait dengan
physical education ya, terkait dengan pendidikan jasmani. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pendidikan jasmani perlu kita pahamkan, perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam rangka menjaga kebugaran daripada jasmani kita, ya. Tentunya kita tidak pernah sadar bahwa pendidikan jasmani atau kebugaran jasmani itu sangat penting di dalam menunjang pekerjaan kita, ya. Apa dampaknya ketika kita tidak memahami atau tidak bisa mengimplementasikan terkait dengan pendidikan jasmani atau pendidikan kebugaran jasmani tersebut. Ya, tadi ada kaitannya dengan kualitas kinerja kita untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pendidikan jasmani ya itu berbicara tentang atau melalui aktivitas jasmani yang ruang lingkupnya diantaranya melalui permainan, olahraga, aktivitas pengembangan diri, senam, ritmik, ya, aktivitas air, atau kesehatan lainnya. Nah, ini ruang lingkup yang akan kita dengarkan dari narasumber kita terkait dengan bagaimana kita meningkatkan pendidikan jasmani kita atau pendidikan kebugaran jasmani kita, ya. Ada 10 komponen kebugaran yang perlu Bapak Ibu pahami, ya, bagaimana kita bisa menjaga kebugaran jasmani ini. Yang pertama, bagaimana membangun koordinasi, ya, koordinasi di antara komponen-komponen yang bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga kelincahan, ya, dari tubuh kita. Ya, bisa jadi ada orang yang disebut autis itu tidak cicing, tetapi kaitannya dengan kebugaran jasmani itu apakah ada, ya, atau tidak. Kemudian bagaimana kita juga menjaga daya tahan tubuh kita untuk kita tetap bisa menjaga kualitas daripada kebugaran jasmani kita. Yang keempat ada kekuatan, ya, kekuatan jasmani kita juga harus menjadi bahan perhatian karena itu bisa menjadi bagian komponen di dalam menjaga jasmani kita yang sehat, ya. Kemudian daya ledak. Nah, di sini daya ledak. Disebut daya ledak mungkin karena faktor usia, ya, antara yang muda, yang tua, daya ledak itu bisa memicu dan memacu. Ya, dari itu bisa juga memicu dan memacu itu bisa dari hormon tubuh kita yang bisa meningkatkan kepada kualitas hidup kita, misalkan ada tensi tiba-tiba tinggi, ya, yang bisa berdampak kepada tingkat kebugaran jasmani kita. Kemudian kecepatan gerak, Bapak Ibu, faktor usia, hati-hati, ya, jangan kita beranggapan usia kita masih muda. Dah baheula mah kita teh masih bisa sempat lari misalkan 5 kilo, larinya mau seperti apa? Oke, 5 kilo itu tercapai, tetapi larinya membentuk seperti apa? Ya, apakah larinya sprint atau tidak, kan seperti itu, ya. Kemudian kecepatan dalam bereaksi. Nah, kita harus sadar diri juga faktor usia tentunya ada pengaruh karena usia, karena tidak dilatih, tidak dibiasakan, kecepatan bereaksi juga akan berdampak, Bapak dan Ibu, ya. Misalkan tadi, reaksi di sini adalah respon menanggapi terkait dengan sesuatu. Apa kaitannya nanti dengan layanan mutu kita lihat, ya. Kemudian kelenturan tubuh kita. Ya, apalagi ini ada pesan Pak Menteri, Pak Abdul Muti, Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, bagaimana kita bisa menerapkan 7 kebiasaan, ya, buat anak Indonesia. Bagaimana anak Indonesia itu bisa mengimplementasikan 7 kebiasaan tersebut, tentunya kita juga guru harus belajar dan berusaha untuk mengimplementasikan, karena guru itu tetap menjadi sosok keteladanan bagi siswanya, ya. Kelenturan perlu dijaga Bapak dan Ibu, ya. Kelenturan itu karena kita punya usia yang tidak menjadi anak muda lagi, tidak sesuai dengan anak didik kita, tentunya harus dijaga. Memberikan contoh harus tepat, makanya berikanlah terkait dengan menjaga kebugaran jasmani itu kepada tenaga ahlinya. Kita mengikuti sesuai dengan kondisi dan situasi kita. Berikutnya terkait dengan kebugaran jasmani, ya, kita harus mengetahui kebugaran jasmani itu ciri-cirinya seperti apa. Nanti oleh Pak Aam akan lebih dikupas tuntas bagaimana untuk usia kita, guru-guru yang masih muda, ya, yang termasuk tadi generasi Z gitu, ya, apalagi generasi milenial, ya, kita termasuk dengan generasi yang kolonial itu menyesuaikan diri, ya. Ciri-cirinya
apakah kita memiliki kebugaran jasmani yang mumpuni di dalam meningkatkan atau memberikan pelayanan yang terbaik buat putra-putri kita di SMP 3 Bandung? Kita pastikan diri kita. Bagaimana memastikan kita memiliki kebugaran jasmani? Yang pertama, kita memiliki cukup kekuatan dalam melakukan tugas harian dan tugas yang sifatnya mendadak. Banyak orang yang kaget, guru-guru ya, terutama yang tua, ketika ada instruksi dari regulasi sekarang ya. Nah itu, jadi ada kecukupan kekuatan kita untuk bisa melakukan tugas harian maupun tugas darurat. Maka kalau kita memiliki kecukupan di dalam melakukan tugas harian maupun tugas darurat, berarti kita masih memiliki kebugaran jasmani secara baik. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan, baik itu tugas harian, tanpa ada keluhan, tanpa ada kelelahan yang berarti gitu ya. Itu masih dikatakan bahwa kita cukup bugar jasmani kita. Yang ketiga, mempunyai ketahanan. Ketahanan siapa? Ketahanan kardiovaskuler kita, yaitu yang berkaitan dengan jantung kita, organ-organ tubuh kita di dalam, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tadi, yang sifatnya pekerjaan yang harian maupun pekerjaan yang darurat. Apakah itu berat atau ringan? Ya tergantung kita menghadapinya, menerimanya seperti apa. Nah, saya selaku pimpinan di SMP 3 Bandung tentunya sangat berharap besar ya, Bapak Ibu tetap bisa memiliki kebugaran jasmani seutuhnya untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk SMP Negeri 3 Bandung, dan tentunya Bapak Ibu sehat walafiat, bahagia lahir batin dengan keluarganya, ya keluarga kecil kita, keluarga besar di SMP 3 Bandung, dan umumnya semua anak-anak itu bahagia melaksanakan proses pembelajaran tetap dengan menjaga kualitas kebugaran jasmani. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu. Ya, semangat Bapak Ibu ya, apapun regulasi, apapun kebijakan, hadapi, terima dengan bahagia, jangan menjadikan suatu beban. Beban itu kalau diembannya sendiri, tetapi beban itu akan menjadi ringan ketika kita bisa laksanakan berbarengan. Insya Allah ikhtiar kita ya akan mendapatkan hasil atas keikhlasan dan tetap semangat di Bapak Ibu. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran untuk melaksanakan dan meningkatkan layanan pendidikan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dilindungi, sehingga aktivitas kita menjadi aktivitas yang bermakna dan bermanfaat. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Ya, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Eli Amalia, SPD MMPD, atas pemaparan yang sangat inspiratif. Semoga bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu dan kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama dari webinar ini, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Aam Nuryaman SPD. Beliau adalah seorang guru PJOK kebanggaan dari SMP Negeri 3 Bandung yang akan membahas lebih dalam, mengupas tuntas tentang physical fitness atau kebugaran jasmani, dimulai dari pengertiannya, kemudian sampai ke tips dan trik untuk menjaga kebugaran jasmani. Oke. Kepada Bapak Aam Nuryaman, langsung saja kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ada. Yang saya hormati Ibu pimpinan SMP 3, yang saya hormati penanggung jawab Ibu Ika, Ketua Podcast Pak Isek. Tiga ini di samping saya apa namanya? Host. Moderator Ibu Ramadhan. Izin berbagi, tidak bermaksud menggurui, tapi berbekal pengalaman dan pengetahuan masa lalu. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita pahami, karena sangat penting kita untuk menjaga kebugaran.
sebelum kita mulai kita apa lebih baik saya mah tanya jawab sifatnya. Jadi lebih kalau sampai materi ini dihabiskan juga nggak bakal cukup. Cukup satu tentang kebugaran kardiorespiratory. Dengan bermodalkan itu kita paham apa itu sehat, apa itu bugar, terus apa itu latihan. Insya Allah dalam 1 jam ini kita juga tidak akan cukup. Kita akan mulai dengan istilah sehat. Seperti orang tahu, apa sih sehat? Ibu-ibu, bapak-bapak, apa semuanya sehat hari ini? Istilah sehat bisa dari beberapa ahli menyampaikan. Contoh salah satunya dari WHO, bahwa sehat adalah keadaan fisik, mental, jasmani, rohani, sosial, tidak satu kurang apapun, semuanya komplit. Kalau dalam fisiknya komplit, tidak ada jari yang hilang. Kalau sebut penglihatan normal, dipakai kacamata. Kayak gitu. Kalau WHO, tapi dalam arti lain, ya, bisa diartikan sehat itu seperti ibu boleh artikan sendiri, karena kita kan belajar deep learning. Selama itu menjadi logis, realistis, dan berdasarkan pengetahuan yang kita baca, tidak ada salahnya. Sehat itu ada dua, ada sehat sehat statis dan sehat dinamis. Sehat seperti sekarang, ya, sehat secara psikologi dan psikologi. Sehat sekarang kalau ditanya kehadiran kita di sekolah berarti menunjukkan kita sehat. Tapi secara fisiologi belum tentu, karena ada parameternya, ada benchmarknya untuk disebut sehat itu. Salah satunya pada saat disebut sehat itu kita dites memenuhi kriteria. Misalkan contoh usia, kolonial, tes kebugaran, ada tes kebugarannya. Ya, misalkan kalau memenuhi kriteria itu, maka dalam keadaan sehat atau bugar. Bugar beda lagi ya. Tapi orang sehat belum tentu bugar. Tapi orang bugar pasti sehat. Insya Allah seperti gitu. Contohnya tadi kalau kita sebut sehat statis ini pada saat diam seperti sekarang ini. Sehat ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah sehat. Gitu kan jawabannya. Terus pada saat kita ayo kita ke lapang dites untuk menentukan derajat sehatnya sampai di mana nih. Begitu tes, misalkan pakai Cooper, bisa pakai lip test, bisa pakai napi standar test, atau bisa lari 15 menit, apa itu namanya? Itu akan menggambarkan kondisi sehat kita dalam level mana. Untuk bisa sampai sebegitu, ya sampai level terbaik lah, ya kita harus tetap berlatih untuk menjaga kebugarannya. Sehat itu tadi tentang bugar ya. Sehat itu kondisi tidak ada kurang satu apapun kata WHO, seperti gitu. Sosial, mental semua komplit, itu sehat. Sehat dalam arti sekarang yang akan kita dalami itu pelajari tentang kebugarannya. Apa itu bugar? Bugar adalah kondisi kita saat melakukan aktivitas dengan waktu lama tanpa mengalami kelelahan. Itu disebutnya bugar. Bugar juga ada batasannya tadi seperti hasil tes. Parameternya tetap tes, ya. Jadi tanpa ada mengalami kelelahan dalam melakukan aktivitas. Bagaimana bisa seperti gitu? Ciri-cirinya kalau misalkan yang paling gampang, lihat anak-anak di depan ruang guru tuh ya, di depan kelas, kedarai cicing, pasti ada yang berkomentar, gelo atau budak tuh kacape, siga kuda, tenaga kuda, kita gitu. Nah, tujuan kita adalah ingin supaya kita ini memiliki horsepower kayak gitu tuh, tenaga siga kuda gitu kan. Itu bukan tiba-tiba bukan satu anugerah, kecuali anak-anak yang masih punya usia kayak Bu Yuli, Akmar di bawah mencicing ya. Itu normal, karena anugerah anak-anak itu bergerak, tidur, makan, bergerak, tidur, makan. Kalau loncat-loncat itu udah anugerahan seperti gitu, bukan berarti hiperaktif gitu ya, tapi emang bawaannya anak-anak seperti gitu.
Kalau diem aja kan laptop ternyata bahaya. Tengoknya oh Bu Yuli tadi saya lihat Akmal anteng we inungna anteng belakna anteng. Tapi itu bisa kalau sekali ya bermakna jelas dari nah itu hal bisa dia hipip itu di alur juga ke tidak kok makan yang bergizi, tidak cukup istirahat yang cukup. Tadi satu lupa, ciri orang sehat itu yang gampangnya nikmat makan, nikmat tidur, nikmat membuang pupnya juga nikmat. Salah satu dari situ aja itu yang gampang tanpa teori, tapi cara berpikir logisnya kayak gitu. Tidur, jamnya tidur. Makan apapun, yang penting gizi seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna. Istilahnya sekarang itu gizi seimbang, terpenuhi, tidak harus banyak, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Aktivitas kita yang seusia gini, kalau anak-anak yang normal bukan atlet itu keperluannya 2.500, 2.000 sampai 2.500 kalori per hari. Dari mana itu? Nasi atau dengan itu mereka kalori sudah kuat ya nanti detik tahan untuk tingkat berabut itu kalau untuk yang normalnya ini teorinya itu 40 menit sampai 2 jam dengan low intensity, waktunya lama tadi, dan short rest. Kan tidak mungkin kita melakukan aktivitas 40 menit langsung atau 2 jam, tapi bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan prinsip latihan. Latihan itu adalah aktivitas yang sistematis, berkelanjutan, dan setiap hari bebannya bertambah. Seperti gitu. Sistematis artinya dilakukan dari yang termudah ke yang sulit, dari yang enteng ke yang berat, dari yang sedikit ke yang banyak. Terus bertahap seperti itu dilakukan sampai beban yang sama sudah tidak merasa terbebani diri kita, berarti harus bertambah. Ya. Kalau misalkan kita mau ada tesnya dulu, lebih baiknya tes. Kalau lebih aman, kita bisa ke BKOM, olahraga kesehatan yang di Kabaluyaan tuh. Ya, kita cek di sana. Di situ juga ada instrukturnya, ada pelatihnya, bisa minta program. Yang jelas usia-usia kita yang awam dengan batasan latihan harus ada rekomendasi orang ahli atau dari dokter dengan kondisi awal tubuh kita. Latihan itu satu sistematis, berurutan, jangan tidak tahu dasar kemampuan kita. Ya, kita tiba-tiba melakukan hal yang ekstrim, pasti olahraga tidak menyehatkan, malah akan berdampak sakit kepada kita. Rasa pegal di sekujur tubuh misalkan ya, lengannya pegal karena tidak pernah jalan jauh, langsung tiba-tiba naik gunung, misalkan kayak gitu. Tetap harus melalui satu proses dari yang berurutan, dari yang mudah ke dari yang enteng ke yang berat. Gerakan dengan usia kita yang sudah
tidak mudah lagi, sebagian nih para guru harus cari gerakan yang mudah, tidak yang kompleks, tapi bisa satu gerakan, dua gerakan, baru ke gerakan yang berikutnya kalau sudah terlatih. Batasan tentang latihan yang enteng itu, indikatornya kita bisa lihat dari denyut nadi. Bagaimana cara ngitung denyut nadi? Ya. Denyut nadi itu bisa dihitung. Denyut nadi maksimal kita adalah 220 dikurangi umur. Latihan untuk kebugaran, ya, untuk kan ada mempertahankan, meningkatkan sampai ke levelnya atlet kan beda-beda. Walaupun istilahnya sama latihan, tapi treatment atau perlakuan yang kita terimanya akan berbeda. Satu, denyut nadi. Kalau untuk latihan menjaga kebugaran bisa di 65 sampai 75%, kalau sampai meningkatkan sampai 75. Ya. Bentuk latihannya apa? Yang paling aman adalah berenang, karena posisi tubuh kita, jantung kita sejajar dengan ya streamline, sejajar di permukaan air, tidak vertikal gitu ya. Kegiatan kerja jantungnya tidak memaksa naik ke atas, tapi relatif relatif santai gitu, dengan aktivitas yang enteng. Terus posisi badan kitanya juga horizontal gitu, kerja jantungnya tidak terlalu berat. Kalau misalkan susah menghitung tentang batasan tentang kualitas latihannya, dari cara bernapas saja. Selama kita beraktivitas masih bisa ngobrol dengan teman sebelah, ya, itu masih aman. Karena tujuannya emang seperti gitu, ya. Kita jangan terlalu meningkatkan intensitas latihan. Cukup di level paling 100, kalau ibu 200 kurangi misalkan 50, tinggal 150. Kalau 60%-nya sekitar di bawah 100 berarti ya. Nah, seperti gitu. Tapi ada denyut nadi basal sebelum kita gitu. Denyut nadi basal itu denyut nadi pada saat kita bangun tidur. Ya. Orang sehat itu 60 sampai 80. Yang terlatih biasanya di bawah 60. Tapi kita cukup di 60 atau 70 masih normal. Kalau sudah bangun tidur sampai 100, wah itu harus pasti kondisinya dalam keadaan tidur tidak nyenyak atau badan tidak nyaman, seperti gitu. Ya, salah satu indikatornya seperti gitu. Tadi balik lagi ke yang tadi untuk latihan, ya. Batasannya itu kalau misalkan cuma basic aerobik itu kita masih jalan nyaman kayak di mall, lihat kiri kanan, itu tujuannya ya untuk membuat kantung udara di dalam paru. Makanya latihannya harus pelan-pelan. Ya, kalau misalkan capek, kita kan ada kayak gitu, gimana bisa membentuk gitu ya. Malah kita kalau ngos-ngosan itu berarti O2 dep. Kenapa kita ngos-ngosan? Karena ya itu tadi O2 dep, kekurangan O2 dalam tubuh. Makanya tujuannya mengambil udara untuk memenuhi kebutuhan udara dalam tubuh. Padahal caranya kan tinggal deep breath untuk seperti gitu. Untuk memenuhi kebutuhan yang ngos-ngosan itu, kita tinggal ngambil napas yang dalam, buang pelan-pelan seperti yang sering kita biasa lakukan. Satu, latihannya pelan-pelan untuk meningkatkan PO2 max, membentuk kantong udara dalam paru. Ya, seperti gitu. Kalau sudah itu terlatih dan volume udara dalam parunya memadai, kita beraktivitas tinggi pun tidak masalah. Yang banyak terjadi orang bermain sepeda, bermain bulu tangkis, main tenis lapang sampai kolaps dan meninggal di tempat, itu karena tidak mengenal dirinya, terlalu memaksakan. Ya, padahal sangat penting kita mengenal diri
Kita jalan, contoh kita jalan dibawa cepat ngos-ngosan, berarti kenapa baru segitu udah ngos-ngosan. Nah, itu salah satu indikator kebugarannya kurang. Kalau misalkan di mall jalan-jalannya pelan 2 jam juga nggak terasa, itu juga bagus. Salah satu kan kita mencari sesuatu yang tidak membosankan. Kalau di trek lari kita berjalan terus pasti kan tidak menarik, ada rasa capek, ada rasa jenuh. Tapi kalau misalkan di tempat perbelanjaan kita jalan sambil lihat kiri kanan, jalannya santai, tak terasa sampai 2 jam. Nah itu juga kalau kita dilakukan sering dan bebannya bertambah, itu juga sudah termasuk latihan. Jadi misalkan untuk menjaga kebugaran kita bisa berlatih seminggu 3 kali. Ada basic aerobik, itu batasannya seperti barusan, tujuannya untuk membentuk kantung udara di dalam paru, meningkatkan VO2 max. Terus batasan berikutnya aerobik, ya, untuk meningkatkan kebugaran. Asalnya jalannya seperti tadi, 2 jam pelan-pelan, nanti tambah kecepatan sebelum 2 jam sudah merasa lelah, ya. Atau kurangi waktunya, bisa di-split. Ini kan mulai dari latihannya, mulai kalau 10 menit sudah capek, jalannya pelan-pelan 2 menit, biasa 1 menitnya lebih pelan. 2 menit biasa, 1 menitnya pelan. Terus seperti itu. 10 menit sudah mampu nih berjalan dengan model latihan seperti tadi, Padlek namanya ya, cepat dengan kemampuannya masing-masing, lebih pelan lagi dalam tempo 30 atau 1 menit. 2 menit itu konsisten dengan kecepatan yang sama, istirahat lagi, jalan lebih pelan 30 atau 1 menit. Ya gitu. Itu pada saat kita sudah mampu dan aktivitas itu tidak membebani tubuh kita ataupun faal kita, terasa ngos-ngosan. Nah, tambah misalkan 2 kali 7 menit. Kalau tadi misalkan 2 menit, sekarang jadi 3 menit atau 2 menit 30, 30-nya jalannya lebih pelan. 2 menit 30, pelakuannya akan seperti gitu terus sampai tadi batasan yang disampaikan dalam teori tentang daya tahan, yaitu latihannya 40 sampai 2 jam. Misalkan kau ingin 40 menit, kita perlakuan sama seperti tadi. Berarti 2 menit setengah jalan, 30 detik pelan atau istirahatnya sampai 40 menit, misalkan jadi kali misalkan 12 atau 13 perlakuan yang sama seperti gitu. Jalan 2 menit setengah, jalan pelan lagi 30 detik atau 1 menit. Terus kayak gitu. Kalau sudah mampu tingkatkan lagi. Jadi misalkan 6 kali 30 kali 5 menit. Istirahatnya mangga terserah. Ya. Pokoknya jangan sampai terlalu nyaman di istirahatnya, nanti memulainya lagi harus kembali lagi. Tujuan meningkatkan kebugaran, kalau perlakuannya seperti tadi tidak akan tercapai. Jadi harus konsisten, sistematis, dan overload, continue. Ya, dari sedikit itu seminggu 3 kali, bebannya bertambah, artinya kecepatan larinya ditambah, atau waktu dengan irama yang sama ditambah lama, sampai nanti 10 kali 4 menit, 10 kali 4 menit boleh, 4 menit jalan lagi 30 detik, 4 menit jalan lagi, berikutnya naik lagi 5 menit, 10 menit dengan kecepatan yang sama, akhirnya dengan kecepatan yang sama mencapai 40 menit mampu. Gitu. Itu namanya latihan. Kalau si Mang Beca di Tegalega ke SMP 3, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, seperti seperti itu, malah tambah turun. Ya, kalau nganterin anak abodemen misalnya, biar jemputan rutin, dengan semakin berkurang waktunya, itu juga dipertanyakan. Kenapa? Mungkin dia seharian mengayuh becanya, hingga pada saat pagi mengantarkan anak yang menjadi langganannya lebih kendor karena kurang istirahat. Gitu. Jadi kebugaran ini dari bisa terus ditingkatkan buat siapapun, ya. Selama kita punya keinginan untuk memelihara kebugaran, dan dengan kebugaran ini tadi seperti kata Ibu Kepala berdampak banyak.
dari kinerja kita akan lebih semangat, lebih energik ya, dengan VO2 max tinggi kita, seperti anak-anak yang kita lihat di lapangan tidak mau diem terus, kita juga bangga, gila budak tuh capek kalau lagi main bola atau apa gitu aja. Nah seperti gitu, itu hasil latihan atau karena kebiasaan. Latihannya apa yang menyenangkan, silahkan lakukan. Yang aman buat kita nih yang sudah kolonial ini, jalan dan berenang. Karena berenang tidak impact dengan beban yang lebih berat. Biasanya kalau tidak terlatih, lutut kita juga menopang, tungkai menopang berat badan kita juga berat. Ya, tambah nanti udah rentang dengan pengapuran, kita pasti harus lebih berhati-hati. Kalau kita sampai terpleset di kamar mandi gitu ya, seperti kayak gitu, biasanya kan awalnya dari situ tuh, kamar mandi itu bersih di soledat, potong kakinya, tangannya nahan, potong. Padahal udah lama karena sudah tidak memproduksi zat kapur lagi gitu. Walaupun ada ya diobatan. Kalau anak-anak patah, kemarin lihat aja anak 81 seminggu 2 minggu ayunan gandongan lengannya udah dilepas seperti gitu, dan tulangnya akan lebih kuat karena lebih tebal, terjadi pengapuran di dalam tulang itu sendiri ya. Tapi kalau kita susah gitu. Jadi untuk keseragaman bisa, misalkan terserah aktivitas apapun, jangan terlalu banyak yang loncat-loncat buat kita yang sudah kolonial, kecuali yang sudah terlatih ya. Jalan habis salat subuh sebelum berangkat sekolah, mandi, senam di tempat aja sudah bagus. Stretching, peregangan gitu ya, sudah bagus. Ini keluar dari konsep sebenarnya indikator bugar itu kan banyak, tadi disampaikan tuh sama Ibu Eli, banyak ketahanan, ada fleksibilitas. Kita mah butuh peningkatan kardiorespiratory, cara kerja jantung dan paru, sama fleksibilitas kita. Kekuatan keseharian kita dengan beban yang tidak terasa, ngangkat jungjung cai, pakai gayung gitu ya, pemandian incu, pemandian menyiapkan situ, seperti gitu, itu bisa dikatakan sebuah latihan. Cuma itu jadi rutinitas. Kalau latihan mah tetap bebannya harus bertambah dan terukur kalau latihan terus. Kalau rutinitas yang memelihara kebugaran juga, yang secara tidak disadari kita setiap kali kita bangun tidur beraktivitas terus semua gitu ya. Tidak hanya berolahraga saja untuk memelihara kebugaran, tadi istirahat yang cukup, karena sudah ada bioritme tubuh manusia hasil riset Batur Nukara Sarolat. Mereka itu biasanya ya, yang dalam teorinya itu jam 4 sampai jam 6 itu lulunggu hayam lamun urang mah. Lulunggu hayam udah bangun tapi ente kejat tina kasur. Jam 6 sampai jam 8 itu prepare buat itu, persiapan dari mulai mandi, siapkan sarapan sampai berangkat ke tempat kerja. Beban kerja terberat untuk manusia itu ya, dari jam 8 sampai jam 12, sesi pertama itu beban terberatnya. Setelah itu ada mini sleep jam 12 sampai jam 2. Ya soliskan kalau kita. Kalau mereka ya paling makan, dia ngerokok, udah apa gitu ya. Dari jam 2 sampai jam 6 itu beban kerja terberat kedua. Tapi tidak lebih berat dari beban yang ke-1. Terus jam 7 itu ada leisure time, jam 9 sampai jam 4 tadi itu tidur pulas. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya, itu sudah tidur pulas. Terus di jam 11 itu juga ada hormon apalah untuk membersihkan. Sudah jarang baca jadi saya ingat tapi insya Allah tidak akan melenceng. Nah, itu bioritme manusia, seperti gitu aktivitasnya. Kalaupun di luar itu berarti ternormal. Oke orang ya. Tetap makanan pun bagusnya sebelum makan berat ya adalah yang berserat.
Sebagai terapi juga, contoh teman dengan semangat, dia kadar gulanya tinggi, pola makannya yang diatur. Jadi, tiap kali sebelum makan, ya pasti sayuran lebih banyak. Jadi makan nasi sedikit, ditakar nasinya, itu juga bagus. Jadi salah satu upaya kita menjaga kebugaran itu dari makanan. Selain aktivitas kebugaran yang tadi, bisa berjalan, bisa bersepeda, bisa berenang, bisa berlari. Yang paling aman jalan, berlari, dan berenang. Bersepeda sama, karena kondisi jalan tidak sama rata, ya. Jadi ada beban naik, itu yang kadang-kadang dipaksakan. Orang tidak mampu, tidak mengenal dirinya, terbatas kemampuannya, ngejeprut, pusing pasti, ngeblank. Pada saat dia ada upaya mengambil napas seperti itu, kalau tidak terus keterusan, kayak gitu. Jadi yang lebih aman berenang, tidak terlalu capek, jeng pasti lo bakal kasihan. Sakur kecepekan nungkul, oke, bugar, ya. Lebih banyak sekarang ini menjaga kebugaran itu di hidroterapi, lagi trendy. Kalau misalkan pagi-pagi di progresif Selasa pagi untuk terapi air banyak. Di Batu Nunggal ada, sekarang sudah populer dari mulai baby swim sampai hidroterapi. Di El Capana Hotel Pasir Kaliki juga ada. Ya, sekarang banyak. Kalau yang punya misalkan kejepit tulang, olahraga cai lah, dari cangkeng gitu ya, kayak gitu. Itu kebugaran salah satunya. Selain dari aktivitas fisik, juga makanan dan istirahat. Tadi bioritme tubuh manusia seperti itu disampaikan usaha. Saya lupa yang menyampaikannya, cuma saya baca itu bisa ditranslate dari bahasa Jerman sama teman gitu ya. Seperti gitu. Jadi mudah-mudahan ini sepintas dulu, nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan tentang bagaimana dengan kondisi saya nih, harus mulai dari mana. Tadi awalnya kalau kita mau memulai, karena kita sudah bukan Superman, Supergirl, harus rekomendasi orang ahli atau dokter, ya. Terus kalau tidak minimal dites. Referensinya banyak. Misalkan pakai balke yang tadi 15 menit mampu berapa meter, berapa kilo, atau pakai Cooper, atau pakai Rockport dengan jalan 1600 dapat berapa menit. Lihat tabel yang ada hasilnya, usia berapa, jenis kelamin apa, berapa jarak tempuhnya, berapa waktunya untuk Rockport, ya. Ini kategorinya apa? Nah, kalau sudah seperti gitu, berikan perlakuan tubuh kita yang sistematis, continue, dan overload. Itu sementara yang disampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, dipersilakan. Kita akan tanya, kita akan gali bersama-sama. Yang lebih paham silakan berkomentar, karena kita di sini berbagi, bukan menggurui. Terima kasih. Mangga Bu Damayanti dilanjut. Terima kasih banyak kepada Pak Aam atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Dari pemaparan Bapak, kita jadi memahami bahwa sehat itu ternyata meliputi komponen fisik, mental, kemudian spiritual, serta sosial yang memungkinkan seseorang itu menjadi pribadi yang produktif. Sementara kalau kebugaran itu adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tentu dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut kita masih memiliki tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang di luar pekerjaan. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar, kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau mengaktifkan mikrofonnya. Baik, Bu Elis sudah raise hand, Pak.
Ibu Eli silahkan, boleh langsung mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Ramadan. Mungkin mohon maaf Pak Amir. Walaupun tadi saya sudah menyampaikan sedikit dari hasil bacaan saya, juga tadi mendapatkan informasi dari Pak Am, izin karena ini menurut pengalaman yang pribadi saya, gitu ya Pak Am, terkait bagaimana kita menjaga kualitas kebugaran jasmani kita. Tadi ada beberapa yang bisa disampaikan sesuai dengan kondisi tubuh kita atau faktor usia juga. Nah, ini saya minta minta tip yang baik gitu ya. Harus seperti apa di usia saya, usia 55 tahun, karena saya rasakan memang saya aktivitas tinggi kalau di siang hari, tetapi pas di malam hari, ya, terutama bangun tidur nih, gitu ya, bangun tidur untuk berdiri saja sakit, gitu, susah, ya. Kalau tadi kan ada tip dan triknya seperti apa, ya, supaya tetap kualitas kebugaran badan kita juga tetap menjadi fit. Tadi ada rentang waktu dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Nah, seperti itu. Bisa jadi kan itu menjadi ketika dialami bangun tidur untuk bangun aja. Bukan bangunnya ya, kalau bangunnya tidak, tetapi untuk berdiri jalan kaki itu aduh ya Allah. Ya. Seperti tidak bisa, tidak ada tenaga sama sekali. Tetapi kalau sudah mandi segar lagi. Nah, itu apa yang menjadi penyebabnya dan apa yang harus dilakukan supaya itu tidak terjadi gitu. Itu mohon petunjuknya karena sebagai guru olahraga Pak Am tentunya punya tips yang baik untuk kita semua. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Langsung. Ya, langsung saja Pak Am. Indikator sehat tadi kan ya, tidur nyenyak, makan enak. Itu mah makan hese. Salah satunya indikatornya seperti gitu. Kalau di luar konsep tentang ini dari pengalaman. Jika hasil pembicaraan dengan beberapa orang yang paham tentang kebugaran itu sendiri. Di usia kita tentunya Pak Sari lebih paham karena dia pengalaman dengan cederanya, ya. Bagaimana rasanya bangun tidur ini gerakin lututnya ya harese karaku pinggang susah kayak gitu ya. Itu kan salah satu cairan dalam tubuh kita juga berkurang. Konsumsi makanan yang berlebih dengan gula berdampak persendian seperti gitu biasanya. Ya. Itu sebenarnya bukan berarti cuma harus lebih menjaga makanan. Kalau salah satu indikator dari makanan yang lebih banyak gula, bangun tidur biasanya kayak gitu. Hari ras kan sendiri. Ya. Tapi kan saya jarang makan gitu. Ya, jarang makan, sekali makan kumaha. Makanannya misalkan ibu mah harus yang lebih banyak berserat. Misalkan buah, sayur. Malam itu kita makan nasi, jangan makan martabak. Jangan makan pinata, pizza gitu ya. 2 loyang serangan. Yeah. Kayak gitu. Jadi dijaga makanannya itu mah dampak dari fungsi faal kita yang sudah menurun. Kalau kan gitu, saya tambahkan nikmatmu, panjangkan umurnya tapi ku cabut nikmatnya. Udang sare nyeri awak, ketinggalan kena di alat bantu, gitu kan ya. Waos rontok, nah kayak gitu. Misalkan itu jadi salah satu bahan tafakur juga buat kita. Tapi bukan berarti kita menyelesaikan masalah seperti itu. Pasti ada. Contoh nanti Pak Saril mungkin akan memberikan tambahan Bu, untuk perlakuan atau misalkan kita tambah vitamin untuk sendi misalkan gitu ya, seperti glukosamin kayak gitu. Nanti atau dari makanan yang banyak mengandung apa gitu kan. Nanti Pak Saril itu pengalaman dengan cedera yang dideritanya. Tapi tidak seperti gitu. Nanti untuk bangun tidur seperti itu biasa dampak dari makanan Bu, atau tidurnya tidak nyenyak juga ya. Kita mah bangun tidur stretching, aktivitas ibu yang mobilitasnya tinggi juga untuk memelihara kebugaran mah cukup lah gitu ya. Tidur tidak nyenyak atau tidur tidak nyaman? Tidur tidak nyenyak, tidak harus makan
deep sleep itu ya pas tidur nyenyak itu di antara rentang waktu jam 9 sampai jam 4 tadi Bu ya. Itu teh teka kuping nanaon da urang mah karetek ucing di dapur kayak ngorejat gitu kan ya. Masih terus terjaga gitu. Pingsan. Coba kalau nyenyak mah seperti apa kita tidak terdengar cuek we gitu. Tapi nah itu indikatornya nyaman atau tidak nyaman, pas nyaman lah gigirin si papa ibu nyenyak pak udah emot di alam, jadi udah di luar alam sadar Bu kalau orang nyenyak itu tidurnya. Kalau masih gitu berarti tidak nyenyak. Kalau nyaman mah pasti ingin di spring bed gitu. Ada yang sakit pinggang kan malah tidak boleh ada cekungan, harus di papan paling dikasih apa misalkan supaya tidak dingin aja lah gitu. Untuk terapinya seperti gitu. Seperti itu mungkin dampak dari makanan aja Ibu. Dan aktivitas geraknya yang apa yang benar kurang, misalkan stretching gitu ya. Karena kan untuk menjaga fleksibilitas itu untuk memperluas ruang gerak sendi harus dengan banyak peregangan kayak gitu. Ibu misalkan jarang peregangan, emang tak pernah Bu ya. Nah, biasanya peregangan itu saya lakukan kayak sit up ya, yang Sit up bangun buat itu. latihan kekuatan, meregang otot punggung boleh. Tadi dalam rangka menjaga kelenturan perut kan saya. Biasanya dilakukan setiap malam menjelang mau tidur gitu. Tetapi memang sudah lama nggak dilakukan. Nah, apakah itu berdampak seperti tadi? Atau karena faktor usia gitu? Seperti ini dampak aktivitas yang capek ya. Terus tidurnya kita kan kita setiap aktivitas itu akan menghasilkan asam laktat dalam tubuh, hasil metabolisme. Ya, itu berdampak rasa pegal di seluruh tubuh Bu. Mana yang lebih banyak digerakkan itu kan lebih pegal. Untuk ngerilisnya biasanya itu dengan stretching ya, atau banyak makan yang mengandung asam amino seperti daging gitu ya, protein lah gitu, kayak gitu. Kacang-kacangan, nah itu untuk merilis asam laktat yang dihasilkan dari proses metabolisme aktivitas yang pernah Ibu lakukan. Dan dengan istirahat cukup aja sebenarnya tubuh bisa merilis secara otomatis, membentuk asam laktat menjadi energi kembali. Pada saat Ibu tidak istirahat yang cukup, bangun tidur berarti belum beres itu recovery-nya Bu. Nah, seperti gitu berarti harus ditambah dengan makanan. Kalau yang cepatnya misalkan ada asam amino yang sudah diekstrak gitu Bu ya, kayak gitu. Itu bisa dikonsumsi kayak gitu. Bagusnya mah itu tadi makanan yang lebih alami, istirahatnya yang cukup, jadi bangun tidur teh fresh kembali gitu. Itu mungkin seperti itu Bu, atau udah mau menambahkan kenapa ada rasa pegal di lutut Pak? Bapak Syahril barangkali ingin menambahkan. Ya, paham? Siap. Barangkali ada berbagi pengalaman dengan Ibu dah bangun tidur rasa pegal. Ya, lumayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ya, terima kasih ya, paham ya, sebagai narasumber. Seperti yang dikeluhkan oleh Ibu KS tadi, itu saya hanya bisa menjawab dengan pengalaman ya, bukan dengan penelitian. Itu ritme pekerjaan juga akan mempengaruhi kenyamanan kita, ya. Makanya ada kaitannya dengan program yang sedang digalakan pemerintah, yaitu 7 kebiasaan. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Iya. Nah, satu kan. Masuk anak-anak enggak? Nah, ada kaitannya lah seperti itu ya. Jadi sederhana aja ya. Satu, bangun pagi-pagi, beribadah. MBG. Nah, ini MBG yang penting nih.
ya makan bergizi gratis ya, tapi kita tentu makannya asupan kita bergizi lah, supaya asupan yang apa yang kita makan itu juga mempengaruhi positif terhadap tubuh kita, ya kan? Saya rasa itu yang menyebabkan ya, kita selama ini mungkin saya juga merasakan kalau misalnya aktivitasnya berlebih gitu ya, itu pasti akan terjadi penumpukan asam laktat yang kata narasumber tadi. Nah, itu akan menyebabkan pegel-pegel, ya kan, bangun tidur tidak nyaman. Tapi insya Allah kalau kita olahraga teratur seperti kita lah ya, saya mungkin udah sendiri mengalami itu, alhamdulillah nggak ada masalah dengan tidur itu, malah tidur cepat, bangun juga cepat juga gitu ya. Mungkin itu suatu warning dari Allah bahwa kita harus beribadah mungkin ya, jam 3 pagi udah bangun. Mungkin itu Bu ya, jadi pengalaman saja, sharing saja bahwa kita memperhatikan istirahat, makan, kemudian aktivitas kita sehari-hari. Mungkin itu Pak narasumber. Terima Bu Janti kasih juga terima udah kasih. hasil Sama-sama, update-nya. sama-sama Bu KS, sehat selalu. Amin, doa yang sama ya. Ya, tadi ya saya juga sama pengalaman ya. Pada saat hari Jumat bermain bola tuh 2 jam itu dengan tidak melakukan cooling down yang benar gitu. Bangun tidur pasti terasa pegal, Bu. Itu tidak cukup sehari, 2-3 hari baru kembali normal kembali. Karena tidak diberikan perlakuan. Tapi kalau dulu zaman tidak cicing jadi atlet, karena rutinitas seperti gitu tidak masalah. Hari ini latihan capek, besok capek, lusa capek, karena makanannya jaga, perlakuannya juga benar. Sudah ada aktivitas, ada pemanasan, ada aktivitas, dan ada pendinginan kayak gitu. Kalau kita kan rutinitasnya juga beban kerja sekarang ya, latihannya. Ibu juga tidak menentu. Hari ini duduk saja, kalau besoknya ke sana ke sini gitu kan. Bangun tidur kenapa pegal, padahal udah jalan bolak-balik dari 3 ke 11 ke dinas gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi salah satunya itu analisa kecapean. Itu Bu, mungkin kalau kurang Halo, sebentar. puas dan bisa menggali sendiri ya, Dak. Halo sebentar. Ada tinggalan nih. Ya itu aktivitas. Kalau Ibu ya mungkin orangnya kan super sibuk. Kadang saya lihat nggak dirasa capek gitu ya, nggak dirasa, alhamdulillah. Tapi sehat-sehat juga. Kadang makan juga kita lihat jarang ya, tapi sehat alhamdulillah ya. Tapi itulah dampaknya itu mungkin ya bangun pagi susah. Nah tadi menarik juga, kita kalau cedera pasti dianjurkan berenang ya, berenang di air ya. Mungkin Am lebih tahu lah. Nah gitu. Jadi solusinya kadang berenang. Tapi sekarang saya lihat gubernurnya melarang berenang. Dan tidak Perlu mengerti kayaknya dia. ya, Dar. Aneh. Harus ada terapi renang. Ya itu Bu. Terapi air, Terapi air ya. Terapi air ya. Terapi air. Tidak lupa. Hidroterapi. Kita bertanya. Oke, makasih. Lanjut Pak Am, Bu Ya, KS ya, makasih semuanya Bu Namayan sama di Pak Am. ya, mangga. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bu Eli atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Syahril yang sudah mau berbagi pengalamannya kepada kita semua di forum ini. Kemudian barangkali satu pertanyaan lagi ya Pak Am ya? Oke. Barangkali Bapak Ibu ada yang raise hand lagi, kita cek. Bu Rita. Ya, Bu Rita. Bu Rita, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya semenjak di SMP Negeri 3 Bandung berat badan bertambah, Pak Am.
Baju-baju tidak cukup, Alhamdulillah. makan terus Pak. Nah saya itu jarang, Sama saya juga Bu Rita. saya jarang Sama Bu, saya juga. banyak makanan enak. Oh, saya tidak. Selalu bur sadayana. Baju-baju nggak cukup, tapi memang terasa Pak Am ya, badan itu terasa tidak enak, udah pegal-pegal. Saya jarang berolahraga juga Pak, kadang-kadang di rumah kalau mau berolahraga itu males Pak, paling jalan kaki aja sih, kalau lari udah nggak kuat kayaknya Pak. Badan juga terasa berat gitu Pak. Nah, saya mau ngusulin nih Pak, gimana kalau ya jadi yang sehat itu tidak hanya murid ya Pak ya. Saya suka iri kalau lihat murid pelajaran olahraga. Jadi ada dong Pak program buat guru-guru juga, misalnya 2 minggu sekali ada senam bersama gitu Pak di SMP Negeri 3 Bandung ini, supaya kita semua bisa berolahraga. Kalau sendiri-sendiri di rumah males Pak. Jadi mungkin di SMP Negeri 3 Bandung ini diprogramkan guru-guru ada olahraga, misalnya di hari apa, senam pagi bersama gitu Pak. Ya mungkin itu aja Pak usulannya Pak. Terima kasih Pak. Informasinya sangat bermanfaat Pak. Jadi lebih paham kalau kita juga harus jadi Bapak mengingatkan kita juga harus berolahraga Pak supaya sehat. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rita. Kan sudah diprogramkan senam anak Indonesia sehat. Karena harusnya tadi juga senam pagi. Ibu gurunya, bapak gurunya juga ikut terlibat. Cuma 7 menit. Harusnya kan tidak cukup ya dengan kriteria latihan tadi. Atau batasan latihan itu mas cuma untuk menghilangkan kejenuhan. Kalau latihan mah tetap, kalau menjaga kebugaran bolehlah tidak mencapai batasan, tapi beraktivitas kan bukan hanya senam. Nanti di kelas ibu juga warawiri menjelaskan ya seperti gitu. Kalau misalkan ingin fokus meningkatkan menjaga idealisme kada indeks massa tubuh ya, itu mah nanti kajiannya. Ini kan baru kardio, belum nanti kekuatan gitu ya, atau kelincahan. Betul tidak kelincahan ibu-ibu mau amurinan. Sekarang kita mah betulnya kebugaran aja dengan kardio. Kalau misalkan kita punya PO2 max yang tinggi, dampaknya itu tadi tidak ada capeknya. Tadi berita dengan aktivitas yang kurang dan makan, alhamdulillah SMP 3 kayaknya semuanya naik kalau di SMP 3 berat badan karena deket yang pasar gitu kan. Terus komunitas sebelah juga makan kan tercukup sekali, comot kiri kanan gitu kan ya. Itu biasanya seperti gitu. Tapi tetap yang harus mengingatkan adalah diri kita sendiri. Kalau sudah merasa tidak enak badan, pasti berat badan bertambah. Salah satu indikatornya seperti gitu. Kenapa pinggangnya nggak enak? Udah tidak nyaman, cek badan. Bagaimana melihara tentang kan berat badannya, selain makanan, kita mah sudah harus benar-benar dijaga. Tadi banyak makanan yang mengandung serat, nah pokoknya gizi seimbang. Kalau idealnya gini, protein kebutuhannya segede gini nih, karbohidrat segini, batasan kita nih. Ini protein, ikan daging, segede telapak tangan kita. Ya, karbo si kepal gini. Udah mah 2 aja, 2 kepal, 3 kepal. Dibalik, Gitu. saya terbalik. Iya, kebetulan Saya untuk gizi. terbalik, karbohidrat segini. Ini segini. Nah, harus segini karbonya, protein segini, untuk gizi seimbang gitu. Sisanya misalkan yang mengandung serat silakan, tidak dibatasi. Kayak gitu. Bagus ya mah dikonsumsi yang mengandung serat dulu. Jadi pas masuk ada yang mencerna gitu, menyerap sari-sari makanannya lebih gampang. Ya. Itu berita kalau misalkan untuk rutinitas, insya Allah di hari Jumat pagi kita bisa bersama-sama ikut senam anak Indonesia sehat. Apalkeun kayak dites. Ya, kayak gitu. Silakan kalau masih ada yang lebih
sekarang nih untuk menjaga kebugaran aja, nanti kita bisa melakukan rutinitas jalan di sekolah. Kalau pas Sena Irah ada ngajar terus ya. Ada waktu jalan-jalan ke pasar, sekarang tidak boleh keluar sama ibu. Tapi Itu aja. Kalau ada yang lain, bisa apa? boleh tambahkan ya. Boleh. Bu Ramadanti boleh ya menambahkan. Boleh Bu, silahkan. Jadi terkait berat badan tadi ya, di SMP 3 alhamdulillah Bapak Ibu berat badannya meningkat. Kata kuncinya bukan banyak makannya. Ya. Banyak makan, hati tidak bahagia, ya, tidak akan menimbulkan berat badan. Makan banyak, hati bahagia. Nah, itu yang meningkatkan, yang bisa menambah berat badan kita. Ya, bukan makannya, jangan nyalahkan makanannya. Ya. Bu Rita nanti yang bikin stres itu ketika Bu Rita meningkat berat badannya, bajunya pada ganti. Akhirnya jadi stres, tidak bahagia karena harus ganti baju, kan gitu ya. Seperti itu. Nikmati saja ya ketika meningkat berat badannya. Saya saja kan makan jarang. Berat badannya bertambah. Gitu. Jadi bukan karena berat badannya. Ketika kita makanan itu digunakan menjadi energi untuk beraktivitas dan aktivitas yang kita lakukan itu menyenangkan bagi kita, itu yang bisa menyebabkan berat badan kita naik. Mudah-mudahan berat badan naik itu masuk terindikasi memiliki jasmani yang sehat walafiat ya. Gitu. Dia sehat jasmani, sehat rohani seperti itu. Itu barangkali dari saya. Saya juga nanti mau mencoba tadi yang dari Pak Am itu akan dikembalikan lagi seperti dahulu ya, dilakukan stretching tadi ya, walaupun usia tidak memungkinkan tapi bisa di tempat lah seperti itu. Dan terkait tadi masukan dari Bu Rita diagendakan, nanti kita akan menyusun jadwalnya bagaimana kita bisa olahraga dalam rangka menjaga jasmani kita, kebugaran jasmani kita akan alokasikan ya, bukan hanya anak Indonesia yang sehat saja, tetapi juga guru sehat juga harus diperhatikan. Kebetulan tadi didatangi oleh Badan Gizi Nasional, tadi menerima tamu dari Badan Gizi Nasional yang akan dilaksanakan terkait dengan MBG. Saya sudah berpesan kepada BGN tadi bahwa mencetak anak-anak Indonesia sehat juga harus ya dicetaknya oleh guru yang sehat juga. Jadi saya ajukan juga bukan anak yang mendapat MBG, guru juga dapat MBG. Mudah-mudahan itu salah satu upaya pemerintah membahagiakan kita semua, mencetak anak-anak yang sehat dan hebat. Itu barangkali yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua. Mangga, tur nuhun. Siap, terima kasih Ibu. Tur nuhun Ibu. Terima kasih usulannya Bu Rita, luar biasa ya, karena memang kita sebagai guru itu penting untuk menjaga kesehatan, karena ya kita kan aktor di sekolah. Kalau kitanya sehat dan bugar, insya Allah kita bisa menjalankan tugas dengan baik di sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa segera kita realisasikan di sekolah. Kemudian mungkin Pak Aam, karena waktu kita sudah mendekati selesai, ada statement dari Bapak, mungkin pesan-pesan buat kita yang mungkin mengesampingkan olahraga dengan alasan mager mungkin. Siap. Hendaknya untuk bisa menjaga kebugaran atau kesehatan, kita menyadari juga gitu ya, selalu aware dengan dirinya sendiri. Makanan yang cepat dicerna pada saat kita makan malam nih Ibu, tadi makanan pada saat mau tidur artinya yang cepat diserap biar cepat kapicin. Bu Yulima disedotan deh ku bajina tina naon. Terus jangan yang dicerna, biasanya kan sebelum tidur itu kalau makan malam itu 4 jam ya baru boleh naik tempat tidur seperti gitu. Jadi tetaplah beraktivitas walaupun tidak berdasarkan prinsip latihan, karena kita punya mobilitas yang tinggi, diimbangi dengan istirahat di malam hari yang cukup, terus makanannya juga dijaga. Itu aja buat menikmati hidup. Satu, makan yang enak, yang
kebutuhan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Aktivitas kita di sekolah cukup tinggi gitu ya untuk memelihara kebugarannya. Yang terpenting istirahat, tidak menjadi beban pikiran, beban kerjanya. Nikmati hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Pak Am wabarakatuh. untuk pemaparan materinya. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh kita semua di kehidupan sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, berhubung waktu kita sudah selesai, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Saya izin pamit undur diri, tapi sebelum kita menutup Google Meet-nya, saya akan kembalikan ke Pak Isep karena ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Isep. Silakan Pak Isep. Baik, terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Pak Am, hebat banget ya. Pada hari ini kita menambah insight dari guru kita Pak Am Nuryaman, juga dari Bapak Uda tadi, terus juga dari pengalamannya Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu mohon yang berkenan untuk membuka open cam. Bapak Ibu kita mau foto ya Bu Imas. Siap Bu Imas, dandan dulu boleh Bu Imas? Kita mau ambil foto ya Bapak Ibu. Pak Isep menikitu. Mohon berkenan untuk membuka off-cam-nya. Baik Bapak Ibu, saya hitung ya Bapak Ibu. Udah Butin, udah siap Butin? Siap. Oke Bapak Ibu, 1, 2, 3. Boleh tangannya 3 gini Bapak Ibu. Siap. Gini Bapak Ibu ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Turun Bapak Ibu, pengumuman Bapak Ibu bagi yang belum mengunduh sertifikat ya, diingatkan kembali bahwa Tadi ada Pak Jalal nggak Pak Isep? Tadi Pak Jalal acungkan tangan, ada yang mau disampaikan nggak Pak Jalal? Oh mangga. Pak Jalal mau disampaikan nggak? Ente Bu, mangga. Oh, siap. Bencar. Siap. Atau beri tepuk tangan malah raisen Bu. Siap. Siapa? Diingatkan kembali Bapak Ibu ya, 1 kali 24 jam Google Form-nya akan otomatis tertutup. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengunduh sertifikat, mangga selama waktu 1 kali 24 jam. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, Ayo Pak. Iya. Bapak Ibu kegiatan dari Kombel, Harus kegiatan kirim dari ke Mang. podcast, kegiatan dari literasi nanti mohon Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai sumber belajar ya. Untuk konten digital semuanya ini mohon untuk dijadikan inspirasi dan sumber digital bagi sumber belajar bagi anak-anak kita Bapak Ibu. Semuanya udah melimpah dan semuanya teradministrasikan dengan rapi sehingga bisa dijadikan untuk sumber belajar bagi anak-anak didik kita. Siap. Baik Bapak Ibu, atur nuhun. Siap. Kita ketemu insya Allah 2 minggu lagi. 2 minggu lagi berarti libur ya Pak Jalal? 2 minggu lagi nggak ada ini tanggal 28. Ibu. Kombelnya ya. Saum. Baik, nanti kita Kajian. koordinasikan dulu dengan penggerak komunitas Bu Ika dan Bu Rafina semuanya. Ketua podcast. Siap. Oke Bapak Ibu boleh untuk live dari Jimit-nya, hatur nuhun semuanya. Bu Prikasi ada pengumuman? Bu Ika ada pengumuman? Kira libur. Mualah cekaplah atas Mangga, insya Bapak Allah Ibu, pengumuman mangga, di yang mau live boleh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Imas mau dipoto lagi? Ada tuh Pak Isep. Ispai. Padahal ini masih direkam. Tidak bertemu di podcast.